Karena kami dari Lembaga Budaya Kasultanan Keluarga Besar Kasultanan Bangkalan mempunyai bukti konkret bahwa Raden Jurid pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1753 Masehi, tepat hari Jumat, sudah dipindah pasarannya. Saat peperangan terjadi, Cakraningrat IV itu angkat senjata melawan VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Bang Kulon Channel. Oke Mas Kulon, kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan pemirsa ini nggak bosen ya, karena panjang sekali. Jadi yang tadi dikatakan bukan lengser ya. Peristiwa yang melingkupi itu apa? Sehingga dia ditawan gitu. Saat peperangan terjadi, Cakraningrat IV itu angkat senjata melawan VOC. VOC dengan komplotannya. Jadi saat Cakraningrat IV mengangkat senjata, waktu itu Cakraningrat IV punya orang-orang andalan. Waktu itu medannya di mana? Medan pertempurannya? Medan pertempuran daerah timur, coba menaklukkan Sumenep. Gitu. Kemudian dari arah utara itu Kelapis ke utara dan di laut. Ya. Cakraningrat IV itu waktu itu Keraton Sembilangan ya istilahnya, itu dikepung oleh pasukan Belanda. Pasukan Belanda waktu itu pengepungannya kurang lebih sekitar 250.000 pasukan. Wih, 250.000 pasukan. Sedangkan kekuatan Cakraningrat itu di internal di dalam itu kurang lebih 50.000 pasukan. Sepertiga, seperlimanya. Ya, bisa dibayangkan. Aduh, ya. Di saat itu, ketika dikepung, ya perlawanan biasa, tetap melawan. Cakraningrat IV merasa kalah waktu itu saat patih beliau, ya, yang diandalkan itu meninggal dan mengirim utusan kepada Cakraningrat. Meninggal bukan di Sembilangan ya? Bukan, di Medan Tempur. Medan Tempur. Oh iya ya. Dua orang itu meninggal di sana. Sebelum meninggal mengirimkan pasukan, mengirimkan utusan ke Cakraningrat IV memberitahu bahwasanya sudahi saja peperangan ini. Disudahi saja peperangan ini karena kita tidak akan menang. Beliau ke Cakraningrat IV. Akhirnya Cakraningrat Maksudnya perang yang di sana, di luar keraton itu? Apa perang yang di keraton? peperangan Disudahinya itu? Peperangan ini antara Cakraningrat IV melawan VOC. Cakraningrat IV melawan VOC. Jadi itu kan bagian-bagian kecil dari sebuah pertempuran besar. Saat beliau menerima utusan itu, beliau sudah merasa bahwa saya kalah. Sudah kalah. Sudah. Akhirnya beliau mengirim utusan ke Sedayu, ke putranya, untuk sudah kamu menyerah saja ke Belanda agar tahta Madura tidak dikuasai Belanda dan diteruskan oleh Cakraningrat. Beliau diteruskan oleh dinasti raja-raja dari dinasti Cakraningrat. Akhirnya Ki Sedayu mengikuti saran daripada Ramanda beliau untuk menyerah, yang menyerah kepada Belanda. Cakraningrat IV melarikan diri, menyelamatkan diri, membawa putra putri dan semuanya menuju Banjarmasin. Masih jalan laut ya? Iya, Jalan laut. jalan laut. Ya, strategi beliau sangat-sangat teruji di situ. Ya. Bayangkan dikepung 250.000 pasukan masih bisa lolos di situ.
Terus sampai Banjarmasin, beliau dikhianati oleh sana, Penguasa sana. Oh. diserahkan kepada Belanda. Iya, oh begitu. Akhirnya ditangkap, dibawa ke Surabaya. Dari Surabaya kemudian dibuang ke Kap de Goede Hoop di Afrika Selatan. Dibuang ke sana. Ya. Jauh amat ya. Takut saking takutnya Iya, Belanda iya, kan. iya, iya. Trik-intrik politiknya luar biasa loh. Bayangkan kalau Apa dari tadi? sini, Kap Kap de Goede Hoop, Kap de Goede Hoop. Afrika Selatan. Iya, iya, iya. Ada nggak bahasa Indonesianya? Kap de Goede Hoop. Setahu saya itu bahasa Indonesianya namanya Pulau Kematian kalau nggak salah. Jadi dibuang di sana. Iya, dibagi semua di sana. Berarti nggak beserta juga keluarganya? Apa cukup Cakarena? Jakarta ya, di Sendiri? sana. Oh. Terus untuk ini Sampai dia meninggal? meninggal di sana. Kemudian pada saat Panembahan Senopati bertahta kan beliau ditangkap, dibuang ke Guguk. Di belakang di sini kan Panembahan Senopati naik tahta gantikan ayahnya, berkeraton di Sembilangan waktu itu 2 tahun. Itu Cakraningrat IV yang di Kap de Goede Hoop ini dipindah ke pemakaman Raja-Raja Air Mata. Oh. dimakamkan kembali pada hari Jumat. Ketika beliau dibuang ke Pulau Afrika Selatan di Pulau Ruben, dalam bahasa Belanda Kap de Goede Hoop, artinya beliau ketika dibuang di sana tahun 1752. 1753 beliau wafat, dan atas permintaan putra sulung beliau kepada kerajaan Belanda Panembahan Senopati, jenazah beliau dicari untuk dipindah ke Asta Air Mata tanggal 3 Rabiul Awal 1753 Masehi, tepat pada hari Jumat, dengan mencari ciri jenazah bahwa tulang lengan beliau yang ini mestinya bisep itu bertulang tunggal. Jadi tangan beliau itu bertulang tunggal, bukan bisep, bukan 2 tulang. Itu makanya ada beberapa pendapat yang kontroversi, artinya bahwa jenazah beliau masih ada di Afrika Selatan. Sebagian orang menyatakan begitu, termasuk Nelson Mandela. Tapi saya bantah, karena kami dari Lembaga Budaya Kasultanan, Keluarga Besar Kasultanan Bangkalan mempunyai bukti konkret bahwa Raden Jurit pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1753 Masehi, tepat hari Jumat, sudah dipindah pasarelnya dari Afrika Selatan ke Asta Air Mata, Kuburan Kecamatan Alumaya. Jadi yang meminta Panembahan Sidawukti untuk meminta untuk jenazahnya itu dipindahkan ke Aros. Sebenarnya ingin berpanjang-panjang Mas Agus. Iya. Tapi apa daya, memang mau nggak mau harus dibatasi waktu. Jadi mungkin buat sobat Bangkulan Channel, apa yang kita uraikan mudah-mudahan lebih dari cukup gitu. Dan bisa menambah wawasan Anda tentang sejarah Bangkalan. Jadi saya mau nggak mau harus mengakhiri Mas Agus. Terima kasih banyak atas waktunya, atas semua penjelasannya, dan mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi cepat melekat pada warga Bangkalan, khususnya bagi mereka yang belum paham betul tentang sejarah Bangkalan ini, Madura khususnya.